Nama Anda juga disebut-sebut sebagai ketua tim pemenangannya Ganjar Pranowo. Sebagai pengusaha melihat politik Indonesia hari ini. Saya bilang politik Indonesia asik, Pak. Asik? Asik. Wah, menarik ini. Ya. Kenapa asik? Karena waktu itu bertemu, kan katanya calon ada 3 hari ini, katanya Pak. Sampai hari ini Sampai 3, hari ini, tapi belum jelas Pak. Bisa tambah bisa juga, nambah, bisa ya. kurang. Pak Arsyad Rashid, Ketua Kadin Indonesia, selamat datang di Rumah Perubahan. Terima kasih Prof. Suatu kehormatan ada di sini. Sama-sama Pak. Jadi kami membuat kanal Intrik ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen, khususnya adalah kalangan dunia usaha. Pada kesempatan ini kita tidak bahas tentang politik sebagai seorang politisi, tetapi adalah politik bagi para pengusaha, karena semuanya bertanya, siapa presidennya, siapa wakil presidennya, apa yang akan terjadi. Dan biasanya kalau bicara politik selalu mengerikan biasanya ya. Tapi kali ini kita melihat situasinya lebih cair dan orang semuanya ingin tahu. Jadi semuanya ingin bicara politik. Bagaimana Pak Arsyad sebagai pengusaha melihat politik Indonesia hari ini? Saya bilang politik Indonesia asik, Pak. Asik? Asik. Wah, menarik ini. Ya. Kenapa asik? Karena saya melihatnya kapan coba Pak? Kalau kita lihat pada pemilu-pemilu lalu, udah jelas Pak siapa capresnya. Kalau dulu udah langsung sepasang? Wah, udah sepasang, udah setahun. Masalahan mungkin setahun sebelumnya sudah. Ini tinggal berapa bulan Pak menuju sana, belum jelas. Tapi in a way maybe this is great Pak. Semuanya membicarakan? Membicarakan nggak apa-apa, karena begini, salah satu juga yang paling penting Pak, yang berbeda dengan mungkin sebelum-sebelumnya, pemilu tahun ini yang namanya votersnya itu semua banyak yang pemuda, maybe banyak yang one time voters, betul kan Pak? Nah, yang mesti kita pastikan adalah juga adik-adik kita ini, anak-anak kita ini semua Pak, yang juga aware of politics, karena sekarang ini ngapain sih? Mesti dimengerti bahwa politik ini akan shape the country. Dan country ini adalah bukan buat kita ke depannya. Akan shape the country. Akan shape the country. Jadi akan menentukan bentuknya seperti apa. Bentuknya seperti apa. Bagaimana kita ke depan. Ini penting sekali Pak. Apalagi kita, Pak Presiden sudah mencanangkan Indonesia 2045. Indonesia emas. Kita ingin nomor 5 ekonomi terbesar di dunia. Nah sekarang kayak Kadin lagi menyiapkan roadmap itu Pak. Roadmap Indonesia emas menuju 2045. Versi daripada swasta. Ya kan yang kita ingin berikan sebagai apa? Bagian dari kontribusi kita. Nah ini kita lihat Pak, dan Pak Presiden selalu mengatakan, ini hati-hati loh, 10-13 tahun loh, itu selalu dikatakan oleh beliau. Which is very true dan benar Pak. Karena ini critical 10-15 tahun ke depan kita. To be or not to be untuk Indonesia. Bisa terbang apa enggak kita? Bisa atau terbang tetap di landasan? Atau diem-diem begini terus Pak? Begini terus. Yang sekarang kita takutin malah begini Pak. Itu yang disebut middle income trap. Yang dibilangin ini Pak, namanya kan bonus demografi, bahasa kerennya. Ya kan? Nah ini kita boleh dari dua sisi kan. Bonus atau tidak bonus. Bonus atau stunting. Bukan stunting, malah petaka Pak. Malah petaka. Gitu. Why? Karena di sisi lain, bahwa selain ini kita memang harus fokus. Juga mengembangkan sumber daya manusia kita. Karena poin utama kita adalah bagaimana kita bisa memastikan nanti skill ke depan. Karena apa? Dengan revolusi industri yang terjadi pada saat ini, 4.0 itu kan digitalization Pak. Apa yang terjadi adalah pengurangan jumlah pekerjaan loh. Betul. Nah, perubahan skill set yang harus terjadi. Nah, kalau kita tidak memastikan ini bisa kita pastikan bisa terjaga Pak, bahwa the right skill yang ke depannya. Mau kemana orang-orang yang bekerja? Pak, bukan revolusi industri Pak, revolusi sosial. Ditambah lagi satu lagi saya baca. Di negara-negara industri itu mengalami talent shortage. Jadi orang-orang yang bagus dari negeri kita ditarik, bahkan dikasih kewarganegaraan di negaranya. Sudah terjadi. Sudah terjadi. Sudah terjadi. Nah, balik tadi pagi saya bicara sama teman-teman di BRIN dan kepala BRIN. Saya bicara talenta. Talenta kita banyak, yang pintar-pintar banyak Pak. Yang tadi kan sekarang banyak di luar negeri Pak. Karena bukan karena mereka nggak cinta merah putih, betul, cinta Indonesia. Nggak ada kesempatannya di sini. Nggak ada tantangan yang diberikan Pak. So ini yang kita harus berikan. Pak Arsyad, kita tuntaskan dulu yang tadi Pak. Soal tadi politik bahwa itu asik. Dan Anda pernah mengatakan bahwa politik itu seperti bermain sepak bola. Dan sekarang kita melihat situasi yang berbeda. Apa yang dimaksud dengan situasi berbeda? Ini permainan sepak bola ini kan a short term game begitu ya. 2 kali 45 menit tetapi hasilnya bisa menggetarkan dunia. Apa yang Anda lihat? Yang saya pengen ini begini Pak. Mungkin saya ingin sharing harapan. Rather than that ya, karena gini.
Kalau kita bisa politik hari ini, saya ngeliat, wow, ini asyik. Kenapa asyik, Pak? Kita lihat, Pak, bagaimana saling berkomunikasi. Iya. Mau dibilang bagaimana, waktu itu bertemu. Kan katanya calon ada 3 hari ini, katanya, Pak. Sampai hari ini Sampai 3. hari ini, tapi belum jelas, bisa, Pak. Bisa tambah Bisa juga. nambah, bisa kurang, bisa orangnya beda loh, Pak. Bisa orangnya beda. Ya kan nggak tahu, we never know. Iya dong, Pak. Iya, belum didaftarkan ini. Nah, saya bilang itu kan, that's politics, that's the beauty of politics, itu cair. Iya. Ya kan, hanya kita tahu siapa calonnya, Pak. Ya. Pada tanggal mungkin akhir, tanggal 25 Oktober. November, Pak. November Kan jadinya. Oktober kan mulai registrasi. Akhirnya itu di November. November, Nah, akhirnya. Akhirnya. Kan biasanya masukinnya lastminute.com, Pak. Belakangan iya. baru ngasih. Oh, inilah. Di situ kita baru tahu siapa capres. Yang sebenarnya. Siapa cawapres sebenarnya. Ya. Nah, ini kan menarik, Pak, dengan. Nah, tapi yang paling penting, harapan. Bahwa harapannya ini gini, bahwa yang kita mau fokus nih apa sih? Kita sepakat nggak bahwa fokusnya adalah ekonomi? Fokusnya adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi. Dan Kenapa? kesejahteraan masyarakat. Enggak, karena ujungnya ke sana, Pak. Kesejahteraan. Ujungnya adalah ingin kesejahteraan dan kemakmuran, Ya. keadilan untuk namanya bangsa ini. Untuk mencapai kesejahteraan dan juga yang namanya kemakmuran tadi, Pak, dan keadilan tadi, harus dipastikan pertama dengan economic growth. Tanpa ada economic growth, pertumbuhan ekonomi tidak mungkin bisa terjadi. Ya. Nah, untuk itu terjadi harus ada apa? Stabilitas politik, stabilitas keamanan. Itu ingredients awal, bumbu awal, Pak. Jadi masyarakat pun harus ikut mengawal supaya ini stabil. Harus, Pak. Tapi ibarat bermain sepak bola, ada babak 1, babak 2. Babak satunya yang apa yang? Begini, Pak, Ya. saya mengatakan, seperti saya manusia, saya bilang, saya pernah merenungkan, saya baca buku, namanya Ya. The Halftime, Pak. Halftime? Bukunya, The Halftime. 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 Oke. Seperti bermain ada masa istirahatnya itu. ya kan? Jadi first half, second half. Kayak Yes. main bola kan Ya, gitu, Pak. Babak ya. pertama, babak kedua kan, Pak. Ya. Kehidupan manusia menurut saya begitu. Nah, kehidupan suatu negara seperti manusia. Kalau manusia itu apa namanya midlife crisis. Waktu pas halftime, ya kan, Pak? Kalau anak muda sekarang tambah satu lagi. Apa, Pak? Quarter life crisis. Nah, in this way, Pak, kalau balik ke sana, babak pertama kehidupan Indonesia itu ada 1945 Ya. sampai dengan 1998. Sampai 1998. Ya, Oke. reformasi. Reformasi, ya betul. Ya. Saya mengatakan itu babak pertama kehidupan Indonesia. Ya. 1945, 1998. Ya. Nah, dari 1998, Pak, sampai dengan 2019, saya katakan itu halftime Indonesia. Kenapa halftime Indonesia? Saya bilang itu midlife crisis Indonesia. Kenapa? Mencari jati diri, Pak. Mencari jati diri. Mencari jati diri. Jungkir balik kita, Berputar, bagaimana putar, kita membentuk diri kita. Yes, Pak. Kita dihajar oleh IMF, World Bank, kita membangun ekosistem integritas bangsa dan sebagainya. Dan sempat Ya. diadu domba juga, Ya, Pak. Masa ya. ribut sendiri, Ya, kita begini segala ya. macam, ya kan? Ya. Nah, itulah kita mencari jati diri. Nah, saya mengatakan kenapa 2019 saya katakan adalah babak kedua, Pak. Ya. Babak kedua itu Indonesia baru bermulai. Karena saya melihat ada 2 simbol. Berarti second term dari Pak Jokowi ini. Yes, waktu Ya, 2019, pas, ya, pas setelah Pak Jokowi menang pemilu keduanya. 2019 Ya, itu. baik, Nah, ya. simbol pertama, Pak. Saya melihat maturity of politics, kedewasaan berpolitik yang saya lihat, wow, sudah jadi statement, negarawan nih kita. Lawan menjadi kawan. Nah, lawan menjadi kawan. Diajak, Pak, oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo, Prabowo masuk ke dalam. Ya. Ya. Nah, Prabowo masuk ke dalam itu mencontohkan bagaimana Pak Jokowi mengangkat supaya ayo kita ini membangun bangsa ini, tujuan kita sama kok, memakmuran dan kesejahteraan. Ayo kita bangun sama-sama. Ya. Jadi that's number 1, Pak, simbol awal. Simbol yang kedua, Pak, Ya. waktu Pak Jokowi mencanangkan kita menuju Indonesia emas 2045. Kita ingin nomor 5 ekonomi terbesar di dunia, Pak. Berarti ini kan visinya udah clear, tujuannya, Pak. Clear. That's another simbol, Menuju Pak. 100 tahun Indonesia 100 tahun 2045. Indonesia. Ya. Kita ingin nomor 5. Ketika ibu kota baru sudah jadi nanti 2045. Yes, ambisius, Pak. Tapi itulah cita-cita yang harus kita punya dong, ya kan? Nah, 2 simbol ini saya bilang, wow, Indonesia sudah masuk dalam babak kedua kehidupannya, Ya. gitu, Ya. Pak. So now we are di dalam babak kedua kehidupan Indonesia. Ya. Nah, dalam babak kedua kehidupan Indonesia ini kan kita mau maju, kita mau ke depan, kita ingin melihat yang lebih baik untuk Indonesia dan tujuan yang sudah jelas. Ya. Nah, harus kita bersatu, Pak. Gitu. Nah, yang saya harapkan lagi nih, Pak, kalau cara ngomong politik tadi, yang waktu itu Pak Jokowi ngajak Pak Prabowo, waktu di akhir, Pak, bukan di awal. Bukan di awal. Ya kan? Ya, Waktu itu ya. kan terjadi gitu, Pak. Ya. Di akhir diajak. Ya. Tapi apa dalam proses kehidupan manusia, Pak, kalau di akhir tuh udah sakit hati. Benar nggak, Pak? Banyak Sudah ada yang patah, sudah ada yang terjadi. Dan pengikutnya bingung semua. Begitu semua. Sampai hari ini masih ada ekornya. Yes. Ya. Nah,
Sedangkan Pak, kita nih dunia ini sekarang lagi fragmented keadaannya begini. Sangat berat, ya kan? Sangat berat. Dan Indonesia juga Pak, kita suku banyak, Ya. agama beragam, semuanya kegeragaman Pak, diversity Ya. kita. Nah, dari sisi ini, nggak bisa yang namanya zero sum game. Nggak bisa yang namanya winner take all. Apa yang terjadi di Amerika, Pak? Negara demokrasi terbesar di dunia yang terhebat menjadi semuanya. terbodoh jadi sepertinya. Pak, Ya. Pak bayangin Pak, waktu kita 98 saya masih ingat Pak, teman-teman mahasiswa datang ke Kaburnya DPR. ke sana semua. Ke DPR Ya, ya, ya. Pak. Tapi nggak ada yang masuk loh Pak, semua di luar. Karena menghormati Pak. Menghormati DPR. Menghormati. Coba di Amerika Pak. Masuk. Terbalik, bahkan merusak. Dirusak. Wah, ya. So, ya. maksud saya tuh bahwa kita ini harus percaya pada diri kita sendiri. Ya. We are different. Jadi dengan demikian Pak, harapannya adalah sudahlah, tidak ada yang kalah. What we have is, kalau orang salah mencari kepala sekolah Pak, Ya. carilah ketua kelas, cari ketua kelas siapa yang ini, monggo. Habis itu udah fokus kita bangun bangsa ini. Karena yang paling penting kesejahteraan dan kemakmuran. Jadi role modelnya sudah kita lihat, kabinet gotong royong seperti ini, di mana kita kemudian bersatu semua kekuatan. Yes. Pak Arsyad, kita ngopi dulu ya. Wah, kita paling ngopi asik, dulu, kita Pak. pesen dulu. Pas banget waktunya nih, Pak. Pas waktunya ya. Kamu punya apa? Ya. Kopi hitam atau kopi susu? Bapak mau yang mana? Saya minta kopi susu dong. Kopi susu, kopi Boleh. inspirasi, kopi Boleh. inspirasi ya. Wah boleh Pak, sebentar terinspirasi kita. Yang panas? yang panas. Ya saya yang hitam. Yang kopi Yang hitam aja. kopi hitam. Ya. Oke. Ya. Inspirasi satu, jangan salah. Terima kasih. Ya, makasih. Makasih. Ya. Ya, baik. Jadi tadi kita lihat bahwa ini adalah satu perubahan yang harus dibaca. Ya, jadi kegelisahan kita hari ini adalah karena sebagian orang mungkin masih berpikir seperti masa lalu. Lawan itu harus dibunuh, dimatikan pada saat menjelang Pilpres. Sementara kita melihat sekarang ini sepertinya sudah sangat mencair di atas dan sudah saling mengunjungi satu sama lain. Udah foto bersama kan Pak? Foto bersama. Udah foto-foto kan? Naik haji pun barengan mereka ketemu ngobrol-ngobrol di sana nyantai. ngobrol dan para pemimpin menunjukkan itu. Tetapi para buzzer sementara itu masih bertempur dengan cara-cara yang sama. Dan kemudian keluarlah hoax, keluarlah kata-kata yang jahat menurut saya dan kata-kata yang tidak mendidik buat anak-anak muda. Betul. Dan ini saya kira menjadi tantangan karena tidak melihat konteks ini barangkali. Betul Pak. Nah Ya. ini Pak maksudnya gini, kita pasti susah Pak untuk yang namanya menghalangi ada, ya unfortunately di Ya. dunia ini nggak semuanya sesuai apa yang kita inginkan. Pak. Ya. Pasti ada juga yang ya saya nggak tahu dalam kehidupannya patah hati, sakit Ya, hati, ada luka batin, luka batin, ya. lain-lain, bisa sakit juga Pak, gitu Ya. kan, mengeluarkan hoax, mengeluarkan mengadu domba dan semuanya. Dia katakan kritik padahal Kritik, itu mengadu domba. Nah, Ya. di sinilah gimana kita mengedukasi malahan yang namanya adik-adik kita, Pak, Ya. anak-anak kita ini mengatakan, guys, jangan langsung percaya, lihat dulu faktanya. Karena ini kan juga Pak, secara nggak langsung adik-adik kita dan anak-anak ini juga terbawa dengan AI, Pak. Karena kan dengan adanya Google dan segala macam ini kan, jadi seakan-akan kalau Anda sukanya A, dikasihnya A terus. Ya, garbage in, garbage and out. out. That's it, Ya. gitu. Padahal kan perlu kita melihat A, B, C, D, F, G, I, sampai Ya. A, Z. Perspektif banyak Perspektif sekali. yang banyak sekali. Ya, ya. Kita lihat dulu, kita dengarkan. Jadi Jangan satu. kalau dari ChatGPT sudah diberikan begitu, mereka pikir itu benar. Benar. Padahal itu tergantung pada bahan yang disajikan dan sajikan. semua orang yang dan menyajikan. semua itu kan kalau ngomong digital Pak, pasti ada ya namanya belakangnya. Ya, Logical thinkingnya itu kan Betul. bukan logical manusia. itu harus dibangun di situ. Yes. Ya, dan kemampuan orang melihat dari berbagai Sebagai perspektif itu. Ya itu kan sebetulnya Bhinneka Tunggal Ika Pak. Ya, Kalau kita bicara nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity is actually supaya kita menghargai semua perspektif, menghormati semua perspektif, kita cari, kita rangkum yang terbaik. Ya. Itulah yang menjadi the best result. ini menarik ya. Jadi para pengusaha ini sebetulnya tidak perlu takut, tidak perlu khawatir melihat keriuhan kita hari ini. Kalau saya ya. bilang ajaknya asik, makanya saya bilang asik Pak. Ya. Kita asik-asik aja dulu. Ya. Kenapa ya? Gini loh Pak, kita nih dalam melihat proses demokrasi kita. Demokrasi kita ini proses yang progresif, yang improve terus loh. Ya. And Pak, nggak mudah loh Pak, 280 juta manusia dengan thousands of island, ya kan? Dan kita tidak di satu kontinen, kita di beragam tempatnya berjauhan ya. Jadi contoh aja Pak, kenapa saya merasa optimis waktu kita pandemi Pak.
Oh, ya kan? Itu suasana yang sangat tidak mudah. Sangat tidak mudah. Sangat tidak mudah bagi pengusaha, bagi pemerintah semua. Tapi bagaimana Pak upaya gotong royong kita? Ternyata dengan gotong royongnya itu survive. Dan kita keluar lebih cepat. Keluar lebih cepat. Lain, ya. Gitu. So kita mesti optimis. Nah jadi kalau saya melihatnya adalah bahwa we should be optimis. Bahwa kita harus waspada. Yes, kata-kata itu. Nah tinggal bagaimana kita menyiapkan Pak. Dengan apa? Mengedukasi pemilih. Jangan sampai salah pilih. Jangan sampai salah pilih. Ya. Betul. Ya. Kalau saya ngeliatnya gini Pak, simpel. Saya ngeliatnya Pak, saya kan mungkin dari bisnis ya. Kalau bisnis itu perusahaan itu macam-macam Pak. Ada yang baru startup, ada perusahaan yang lagi mau growth, ada perusahaan yang mau stable, ada perusahaan yang mungkin lagi rugi mesti di restructuring, ada perusahaan gitu kan. Betul, beragam sekali. Beragam sekali Pak. Nah, situasi stage of life dalam suatu perusahaan itu, CEO-nya itu harus berbeda-beda. Nggak bisa kadang-kadang gini Pak, ada satu CEO yang mungkin bisa melakukan itu semua. Not everyone can do that. Jadi dengan begitu, kan kita selalu, kalau perusahaan ini masih selalu kita cari nih, yang wah energetik dan segala macam, kita taruh CEO-nya gitu. Tapi pas mau growth, mikir untuk berjualan, mikir untuk bagaimana inovasi, carilah CEO-nya itu. Ini kalau di dalam teori bisnis namanya corporate life cycle. Ada life cycle-nya, setiap tahap membutuhkan orang yang berbeda, solusinya tidak sama. Ya. Biasa Pak. Nah, memilih ini kan memilih CEO-nya Indonesia Pak. Iya kan Pak, gitu. Nah, pada tahapan ini seperti apa orang yang kita butuhkan? Nah, ini yang kita harus bertanya semua berbalik, menanyakan orang seperti apa yang kita inginkan. Itu yang penting. Ya. Kenapa? Kita lihat dulu apa yang dibutuhkan. Indonesia tuh di tahapan mana? Indonesia mau ngapain? Ya kan? External factor-nya bagaimana? Nah, sekarang external factors, Pak. External factors itu keadaan dunia lagi tidak nyata. Saya sudah mengatakan sekarang ini kita lagi perang Pak, perang dunia. Tapi ekonomi loh Pak, bukan perang pakai bedil loh Pak. Beda. Dulu pakai bedil. Kalau sekarang pakai produk sama jasa Pak. Setiap pengambilan keputusan kita tentang produk kita itu selalu dikomplain dan selalu dipersoalkan. Iya, karena orang nggak mau kita maju, fair aja kok Pak. Istilahnya is about market share. Ini mengenai pasar, kan gitu. Nah jadi dengan demikian, kita bukan mencari orang yang buat ini perang dengan bedil Pak. Ini harus perangnya ekonomi. Kita harus smart nih di sini, berinovasi. Jadi kita mencari orang yang smart. Smart dalam konteks gini Pak. Satu juga mencari, ini kan managing ini nggak gampang Pak. Kita mesti cari CEO yang manage, yang udah punya pengalaman managing Pak. Itu penting sekali ya Pak. Dalam seperti ini. Nah tinggal tapi gini, saya juga nggak mau jangan hanya kita terpaku dengan CEO-nya saja. Jadi kalau saya bilang pemilu itu belum menyelesaikan masalah. Jadi kalau saya Pak, pertama kita cari CEO-nya dulu, ya kan? After that, the CEO harus mencari timnya. Mencari timnya, itu CFO-nya, COO-nya, Chief Technology Officer-nya, kalau di perusahaan gitu kan Pak. Nah, sama dengan pemerintahan. Ini bukan stop kita di situ, kita harus turun. The power of influence yang kita ada, harus kita dorong juga terhadap who should be in the cabinet. Supaya kita mendapatkan the right person at the right position, on the right bus, That's where it is. Jadi kita nggak boleh stop di situ. Jadi menurut saya tadi satu adalah memilih CEO-nya, yang kedua milih timnya. Karena kan kalau kita mau milih manajemen Pak, selalu gini, kita pilih CEO-nya, habis itu kita ajak Pak CEO-nya, yuk kita rekrut siapa nih the board of directors, dewan direksinya siapa nih, pengurusnya siapa nih, kan gitu Pak. Nah sambil bersama ngatin kan semua kalau di perusahaan nih Pak. Nah sama juga dengan pemerintahan. Menarik sekali di tengah-tengah situasi seperti ini yang kata IMF itu adalah masa depan itu dark and cloudy. Sementara Indonesia sekarang sedang cerah seperti ini. Kemudian kita menyaksikan bahwa Kadin membuat peta jalan, roadmap. Indonesia Emas 2045. Tadi sudah disebutkan. Seperti apa kira-kira bentuknya dan mengapa itu dibuat? Karena Anda juga pernah mengatakan bahwa ini ibaratnya kita naik bus juga. Naik bus. Kalau dulu apa keadaannya dan sekarang seperti apa? Coba dijelaskan. Iya Pak, saya mengatakan tuh kalau selama ini nih saking, saya mengatakan kita tuh memang orang baik orang Indonesia. Dan percaya aja Pak. Percaya aja. Jadi kalau ini kan seperti Indonesia anggaplah bus. Kalau bus ini, waduh yang tadi saya katakan dari 98 sampai 2019 itu belum jelas Pak. Mau tujuannya kemana menurut saya. Dari situ kan kayak saya naik bus. Kalau naik bus pertama kita lihat rutenya Pak. Mau kemana nih? Gitu kan? Mestinya begitu. Begitu Pak. Mestinya, ini kan saking kita percayanya Pak dengan pemimpin-pemimpin kita.
apa yang kita lakukan, Pak? Kita naik bus, duduk sebagai penumpang, diam aja situ, Pak. Kita nggak tahu nih supir mau bawa kita kemana. nggak lihat rutenya kemana. Nggak tahu, Pak. Jadi yang supirnya mau nyetirnya kemana aja. Yang penting kita sudah di terminal, any bus kita naik. Ya. Sekarang, saya bilang, udah jelas nih rutenya. Menuju nomor 5 ekonomi besar dunia pada tahun 2045. Nah, dengan demikian kita harus buat dong. Nah, sekarang kan gini, Pak. Bapak tadi bilang kita mau ke Bandung. Kalau kita mau naik bus ke Bandung, Pak, misalnya tujuannya, bisa Pak lewat jalan tol Jagorawi. Ada pilihan. Ada pilihan, Pak. Ada pilihan. Ada tol Jagorawi. Bisa lewat tol apa tuh? Satu lagi ke atas, pada sana, pada larang, lewat atasnya, ya kan? Bisa jalan nggak mau naik tol. Jalan biasa aja, bisa, Pak. Lewat pinggir Pantura itu. Nanti baru masuk lagi. Banyak jalan, Pak, menuju Roma. Bisa lewat Puncak dan sebagainya. Menuju Bandung banyak, Pak, ini jalan. Nah, untuk itu sekarang jalan mana yang kita mau lakukan? Kita harus pilih yang paling strategis dan paling menguntungkan bagi kita. Dengan itu kita harus definisikan untuk ke sana industrialisasi apa yang kita ingin lakukan? What kind of industry? What kind of value added? Ya kan, Pak? Pak Jokowi udah mulai, Pak, sekarang value added dengan electric vehicle system, dengan nikelnya hilirisasi, dengan bauxite yang dilakukan ini. Nah, kita harus define nih dari hari ini ke depan yang bisa menambahkan tadi value besar untuk kita bisa punya GDP sampai di 2045 demikian, industri apa saja. Nah, dari situ, Pak, baru kita juga bisa membuat yang namanya roadmap lagi untuk teknologi. Kenapa? Tadi untuk mendukung ini kan perlu teknologi, Pak. Untuk teknologi ini, Prof, iya kan? Ini kita perlu define teknologi A, B, C, D, gitu kan. Nah, ini nanti buat roadmap kita berikan pada BRIN, Pak. Kita kerja sama BRIN. Dari situ kita bikin perencanaan bersama BRIN. Inovasi apa yang diperlukan, riset apa yang diperlukan, SDM-nya harus bagaimana. Nah, itu kan awalnya dulu, Pak, ya, teknologi dan segala macamnya. Dengan demikian, nanti BRIN bisa kerja sama semua universitas. Yang research ya kan, ataupun dengan swasta siapapun lah yang buat research untuk membuat ini semua. Lalu baliknya ke manusianya, Pak. Kita kan punya talenta yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri sekarang. Orang-orang Indonesia hebat-hebat. Kita punya ini, guys. Yuk, tolong yuk. Isi ini teknologi bangun ini. Kalau Pak ini pasti dipakai teknologinya. Kenapa? Karena kita membutuhkan, kan gitu. Nah, dari situ baru balik satu lagi apa? The roadmap untuk skills and competencies. Ya kan, itu perlu karena teknologi ini perlu skill ini perlu gini. Nah, ini yang kita berikan kepada pendidikan untuk vokasi, untuk nanti ke depannya mendesain. Tapi di sini mungkin kita mesti ajak teman-teman dari profesional, teman-teman dari pekerja dan buruh. Ekosistem semua bergerak ke titik yang sama. Terus baru kita bicara yang lain, kesehatan kita, prevention, baru kita bicara economic empowerment untuk mengurangi kemiskinan. Nah, ini mesti ada roadmap-nya, Pak. Nah, dengan demikian, siapapun presidennya ke depan nantinya, dia ada satu guidance, Pak, proses. Ini seperti pelita ya, ada tahapan, ada GBHN, cuma sekarang karena kita tidak memiliki sistem itu, tetapi kemudian dengan adanya roadmap seperti ini barangkali persembahan dari Kadin, sehingga kemudian para pemimpin bangsa sebetulnya, Pak, bisa ke sana. Mulai itu saya rasa bukan dari GBHN, Pak. Sebetulnya dari semesta. Dari semesta, pembangunan rakyat semesta. Waktu Bung Karno waktu itu. Beliau sudah membuat. Beliau sudah buat itu. Beliau memikirkan 100 tahun, Pak. Waktu itu. Beliau kalau nggak salah mengumpul 600 orang terpinter di Indonesia. Beri aku. Iya kan? Berapa orang begitu? Itu dibuat oleh teman-teman ini semua, Pak. Oleh founders kita, Pak. Udah dipikirin, Pak. Bayangin. Kita tuh udah siapin Pancasilanya, Undang-Undang 45-nya, udah siapkan semestanya. Ini kan fondasi, Pak. Ya, fondasi. Dan mikirin 100 tahun. Nah, habis itu, barulah lahir GBHN dalam Orde Baru pada waktu itu. Akhirnya barulah reformasi demokrasi dan partisipasi masyarakat. Nah, jadi yang kita ini, semua sudah kita harus lihat dari ujung sini. Kita nggak boleh lupa dengan sejarah, Pak. Kita harus lupa, Prof. Semua kita lihat, Prof. Nah, dengan demikian baru kita bilang, let's have this. Untuk sekarang ke sana bagaimana ya? Nah, inilah yang namanya peta tadi, Pak. Bisa nggak dikasih bocoran? Mungkin bukan bocoran, ini adalah apa yang dibaca oleh teman-teman Kadin. Teknologi seperti apa yang dibutuhkan oleh negeri? Sekali gini, teknologi, Prof, adalah in every sector ataupun setiap sektor industri itu memerlukan teknologi. Jadi memang tidak beliau dikatakan hanya satu teknologi, tapi varian teknologi terhadap sektor. Nah, ini yang kita sektor pertanian apa, kesehatan apa. Harus dong, Prof. Jadi kita jangan membatasi gitu. Ada benang merahnya di antara teknologi. Tadi semuanya adalah bagaimana teknologi yang bisa melakukan efisiensi ke depan.
dengan keadaan kondisi Indonesia yang ada. Yaitu apa? Kita juga nggak boleh leave anybody behind, Prof. Jadi contoh, Prof. Kita bicara misalnya food security. Kita bicara mengenai ketahanan pangan kita. Janganlah cuma hanya memikirkan membangun real estate yang besar, ya kan? Hanya untuk misalnya perusahaan besar, nggak bisa begitu juga. Kita harus ingat bahwa ada petani. Kita harus ingat bahwa ada petani hutan. Nah ini semua kita nggak boleh meninggalkan. Jadi oke, ada teknologi, ada apa, tapi bagaimana teknologinya tapi tetap bisa digunakan oleh petani. Jangan sampai petani meninggalkan, semua petani meninggalkan sawah dan ladang pertanian. Karena gini, kan kata-kata gotong royong ya, Prof. Saya definisikan dalam bahasa Inggris, saya bilang inclusive collaboration. Jadi inklusivitas dan kolaborasi, itulah gotong royong. Indah sekali kata-kata itu. Nah kalau bicara inklusif, you cannot leave anybody behind. Ya. Itu kunci. Dan Prof. ini sebetulnya juga cita-cita dari ESG, terutama aspek sosialnya, inklusif. Inklusif. Ya. Nah jadi Prof, ini yang apa namanya harus kita dorong ke depan, bahwa makanya di Kadin waktu saya pertama kali ini masuk Kadin, saya membawa program. Saya namakan program saya itu moto saya inklusif dan kolaboratif. Nah tahun ini saya tambah satu lagi, progresif. Jadi sudah inklusif, sudah kolaboratif, harus juga progresif. Apakah ini sudah mempertimbangkan letak ibu kota kita yang baru yang berada di tengah-tengah, sehingga tidak memikirkan hanya pembangunan dan kualitas SDM yang hanya ada di Pulau Jawa dan Sumatera? Prof, IKN itu adalah simbol Indonesia Emas. Simbol dari Indonesia bisa Emas. kita kita uraikan IKN ini. Nah, ibu kota negara ini pertama harus memang Jakarta udah terlalu berat untuk menjadi ibu kota negara. Nah, simbolik dengan dimasuknya ke Kalimantan dan lahir IKN di sana, itu simbol bahwa apa? Pemerataan. Ya, dan balance ke kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Yang dimana supaya tidak Java sentris, tapi Indonesian sentris. Dalam pelaksanaan pembangunannya terjadi pemerataan. Itulah baru ada keadilan dalam konteks kesejahteraan ataupun kemakmuran tadi. Itu satu. Yang kedua, kita lihat dari sisi IKN ini sendiri. Dibangun dengan konsep sebagai yang namanya forest city. Forest city, yes. Hutan kota. Ya, dibangunlah hutan itu di sana. Nah, jadi hutannya tidak diapa-apakan, tapi ada suatu kota di hanya 10-20%. Wilayahnya itu jadi kota. Yang lainnya tetap hutan. Oke. So that is what? That is today. Ini yang kita mikirin mengenai sustainability. Yang kita bicara mengenai green adalah itu. Diversity-nya menghidupkan kembali. Dan menjaga, jadi membangun sambil menjaga lingkungan. Itu kan simboliknya. Nah, lihat lagi. Di situ akan namanya semua mobilnya electric vehicles. Semuanya di sana. Itu kan mencerminkan apa yang terjadi. Kita ingin 2045 nggak ada lagi fossil fuel. Udah mobil kendaraan listrik semua. Lalu di situ dikatakan, wah untuk bisa berjalan. Jalan 10 menit sana, 10 menit sini, 10 menit kemana-mana katanya. Desainnya harus benar. Iya benar. Kenapa begitu? Supaya sehat. Bicaranya prevention of health. Olahraga. Kita bicara itu. Karena kan kita lihat BPJS kita naik terus nih. Kita jaga ini kan. Prevention of health. Terus di sana nanti dibicarakan juga. Energinya itu pakai hydro nantinya. Dan solar. Green energy. Itu akan menggunakan. Itu di dalam situ. Di situ juga nanti akan dibilang, nanti ada semuanya digitalisasi. Semuanya smart city. Nah, ini kan adalah semua simbol-simbol yang apa yang ingin kita capai di 2045 yang kita bisa lihat di IKN. Dan masih ada satu lagi, masyarakat di luar Pulau Jawa ini banyakkan memiliki tanah ulayat dan masyarakat adat. Saya kira ini juga harus kita utamakan. Karena masyarakat kita ini memang adalah masyarakat yang menganut hukum adat dan itu harus kita lindungi, saudara-saudara kita. Harus dilindungi dan dihargai dan dihormati, Prof. Nah tapi tadi balik Prof, bahwa kita mindset harus kita rubah. Jadi memang saya datang ke teman-teman mahasiswa, saya datang ke teman-teman sampai kerja dan buruh, kita ajak ngobrol teman-teman pekerja dan buruh. Jangan dianggap pengusaha dan pekerja dan buruh ini begini, enggak lah ngapain gitu. Kita semua satu bangsa kok, semua punya responsibility. Nah di sini kan kita membangun supaya saling ini, udahlah cukup, kita ini sudah babak kedua kehidupan di Indonesia. Yang jati diri sudah kita capai loh. Udahlah nggak usah berputar-putar politik segala macam, kita lihatnya ke depan aja. Dengan cara baru. Ini cara baru.
Saya ingin dikenal sebagai seseorang yang memang membangun suatu impact sosial dan lingkungan. Karena for me, apapun yang kita lakukan, akhirnya kita tidak tinggal sendiri. Kita ini bersama. Nah, kalau balik ke umur 25 tahun, saya pengen mengeksplorasi Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, jalan-jalan, ngeliatin tempat-tempat yang namanya beautiful. Emang mau dipilih? Balik-baliknya adalah apapun saya siap. Karena balik-baliknya satu, apa yang saya miliki, yang saya bisa. I want to have right person at the right position. I think itu yang paling penting. Kok cuman Ganjar? Nah, yang saya harapkan adalah begini, siapapun pemimpin yang ada, saya mengharapkan bahwa Indonesia itu bisa bersatu, fokus untuk membangun ekonominya, untuk menuju Indonesia Emas 2045. Pengennya Tom Cruise. Tahu nggak kenapa? Film Mission Impossible sebagai contoh, beliau itu aktor tapi melakukan stunnya sendiri. Jadi he is being himself and I like that, authenticity. Tadi kita bicarakan bahwa hampir 60% pemilih ke depan ini adalah anak-anak muda. Betul. Ya, anak-anak muda mulai dari generation Z dan milenial. Yes. Yang lumayan banyaknya dan mereka selama ini juga bingung bertanya keadaannya. Nah, bagaimana Pak Arsyad melihat anak-anak muda ke depan ini? Tadi sudah disebutkan ini pendidikan harus berubah, skillnya juga berbeda, kemudian jenis pekerjaannya kita sudah ketahui seperti apa. Yeah. Bagaimana kita memikirkan kaum muda ini? Nah, gini, Prof. Saya sih senang sekali sama energinya itu sebenarnya besar, teman-teman. Dari milenial, Gen Z, Gen A gitu kan semuanya. Nah, cuman yang harus juga adik-adik dan anak kita ini semua juga perhatikan adalah number one, jangan lupa dengan sejarah. Jangan lupa dengan sejarah. Ya. Itu satu, jangan lupa dengan sejarah. Kedua, jangan lupa dengan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai kebudayaan, budaya, nilai-nilai Indonesia. Tata krama Indonesia. Yes, itu jangan lupa. Kedua. Yang ketiga, jangan cuek dengan politik. Oh, jangan cuek dengan politik. Kenapa? Karena Anda harus mengerti, aware, dan mengetahui. Kenapa? Karena politik yang akan shape perjalanan hidup Indonesia ke depan. So we have to care. Gitu. Nah, tinggal jangan salah juga kan dalam konteks politiknya ini, yang benar-benar kita mikirkan the new way of thinking. Ya, bahwa tadi apa sih yang kita ingin? Sambil diminum, ya, Pak Arsyad. Masih, Prof. Ya. Ini sambil diceritakan ini, saya mesti sampaikan juga Pak Arsyad ini adalah one of the best CEO yang dimiliki oleh Indonesia. Sebagai seorang CEO yang memimpin sebuah perusahaan energi yang sangat besar, yang juga transform dan selalu memperbarui dan melewati tahapan-tahapan yang tidak mudah, ya, dan juga menangani sejumlah usaha selain energi. Jadi ini adalah pemikiran-pemikiran yang saya kira sangat menarik, dan sampai itu juga Anda adalah orang Kadin, tentu berinteraksi dengan mereka. Kita kembali lagi ke anak-anak muda. Apa yang mereka harus lakukan? Sementara juga kita lihat partai dikuasai orang-orang tua, kaum tua, dan bahkan kita menyaksikan pula sebagian partai itu perlu energi besar untuk memikirkan bagaimana caranya menghandle anak-anak muda. Tadi makanya saya mengatakan jangan cuek dengan politik. Ya. Bahwa tadi kalau bisa ingin berkontribusi dan pengen ada, kalau yang ingin masuk politik monggo, silakan. Tapi nggak perlu semuanya. Tapi at least must understand. Ya. Nah, tapi shaping itu kan tidak perlu di dalam saja. Sekarang kita lihat paling deket deh dengan di ASEAN ini, yang baru-baru terjadi pemilu tuh di Thailand. Surprising yang terjadi. Kaget semua orang, ya kan, bahwa pemenangnya itu yang paling muda. Yang paling muda, ya. Betul. Kenapa? Apa yang terjadi? The power influence of social media. Ya. Nah, jadi social media ini juga another tools of dari ini. Nah, cuman bagaimana menggunakannya dengan baik. Bagaimana the power of influence ini harus kita lakukan, memastikan dengan positive energy. Terus harus dilihat kalau ada hal-hal yang ingin, misalnya contoh, Mas,
saya paling nggak suka kalau ada isu-isu agama, Prof. Iya. Itu harus kita matikan. Iya, itu memecah belah ya. Memecah belah. Karena semuanya menjagokan dirinya dan fanatisme. Padahal ini semua adalah keluhuran. Agama yang sangat baik dan tiba-tiba menjadi barang dagangan politik. Iya, ya. jangan ditainted gitu kan. Agama ini udah punya posisi sendiri di atas sangat apa mulia. semuanya. Iya, iya. Nah, ini kalau ada yang itu, nah ini kita mesti lihat nih teman-teman adik-adik semua. Kalau ada itu tolong kita serang bersama, serang itu dan positive way. Iya. Please. Kita harus berada di ruang tengah sehingga kita bisa bergandengan tangan. Betul. Nah, Prof, satu. Kalau ada isu. Terus kalau ada isu, saya sih terus terangnya Prof. Saya bilang saya juga kadang-kadang pengen jangan sampai memecahkan TNI dan Polri. Diadu. Diadu jangan. Ya. Ini kekuatan bangsa untuk pertahanan keamanan kita. Janganlah dipecah. Dan TNI pasti harus hadir di berbagai daerah. Janganlah diadu domba. Janganlah ini. Nah, kalau ada yang begitu-begitu, coba kita ambil gejalanya mulai kelihatan ya. Mulai kelihatan ada friksi-friksi. Enggak, saya cuma takut oknum-oknum. Oknum memainkan. Jadi jangan sampai. Atau mencari kesempatan juga. Bisa juga, orang, bisa namanya gitu, Prof. Tapi ya kalau ada kayak gitu coba kita padamkan. Kalau ada isu agama kita padamkan. Nah, jadi kayak begini-begini yang perlu kita lihat dan kita padamkan. Bagaimana isu keadilan? Sekarang ini kita menyaksikan penegakan hukum. Sementara penegakan hukum ini tidak semata-mata di tangan pemerintah, tetapi ada di Mahkamah Agung yang memang independen. Pemberantasan korupsi KPK juga independen. Tentu kita tidak bisa menyerahkan semuanya pada presiden, tapi presiden bisa memberikan arah. Ini menarik karena kan saya memberikan contoh aja deh, Prof. Salah satunya, Prof. Adalah misalnya sekarang kok yang saya sayangkan misalnya nggak usah sampai sana, badan arbitrase aja, Prof. Ya. Sedih saya ngeliatnya. Kenapa? Ada perusahaan Indonesia nih dispute, ya kan? Dibawanya bukan di Indonesia arbitrasenya, perginya ke Singapura. Kan aneh, Prof. Diputuskan oleh orang lain. Aneh, Prof. Bener nggak, Prof? Sangat aneh. Sedih, dan kan, kita Prof? ikut saja. Dan akhirnya kita tidak pernah tuntas di sini. Nah, berarti kan contoh, Prof, yang itu. Berarti kita, something is wrong with that, gitu kan. Nah, berarti mesti nih kita ciptakan badan arbitrase yang credible, yang dipercaya. Supaya tidaklah perusahaan-perusahaan ini lari ke Singapura. Ada di sini. Nah, sebetulnya kan bisa, Prof, kita lakukan. Nah, memang PR kita panjang, berat. Tapi ini ada suatu, kalau saya ngeliatnya gini, we should take it very positively. Bahwa dalam proses kita ini, kita lagi proses yang namanya proses demokrasi kita. Kita lagi proses kedewasaan kita. Kita ini masuk ke dalam tahapan Amerika, contoh, Prof. Di tahun 1920-an aja, Prof. Itu masih kacau, Prof. Mafia di mana-mana. Itu kan bayangin, Prof. Katanya dia 200 lebih tahun, Prof. Kita merdeka baru 72 tahun, Prof. Jadi ya itu juga bukan berarti kita bilang kita mesti tidak cepat-cepat. Tapi, nah ini adalah memang balik lagi the power of influence, the power of public, the power of us untuk mengingatkan terus. Karena balik-baliknya, Prof. Semua itu manusia. Tidak luput bahwa manusia itu tidak sempurna. Dan manusia itu suka lupa, Prof. Cepet lupanya, Prof. Ya harus diingatin terus. Jangan lupa. Dan kontrol sosial ini penting sekali. Penting sekali. Karena seringkali pihak-pihak yang melakukan penegakan hukum ini juga suka lupa diri. Jadi kita pun turut mengawal, harus turut mengawal. Pengawalan ini, Prof, balik-balik sini nih, Prof. Misalnya contoh loh, Prof, ya. Saya bukannya ini. Memang tadi untuk mencapai di sana, Prof, kita harus mencapai suatu, balik lagi kepada economic growth. Kenapa? Tadi kan kita sepakat bahwa kalau ada pertumbuhan ekonomi, baru ada kesejahteraan. Nah, contoh, Prof, saya sedih kita melihat polisi atau tentara, Prof, ya. Kita jangan lihat yang tinggi-tinggi, sampai tinggi. Gajinya berapa sih, Prof? Di-compare kepada yang kerja di swasta. Masih sebagian masih di bawah UMR, masih terjadi. Yang di-compare dengan swasta deh, Prof. Prof, emang semua polisi dan tentara nggak punya cita-cita anak-anaknya pengen anak-anaknya harus itu beli laptop, harus laptop. Zaman sekarang sekolah harus punya itu. Itu kan fakta. Itu fakta kehidupan loh, Prof. Nah, jadi kayak gini juga harus kita perhatikan. Kesejahteraannya, Prof. Baik. Jadi kalau nggak begitu ya susah, Prof. Baik, saya masih ada 2 pertanyaan, Pak Arsyad. Yang pertama ini adalah menyangkut soal Tesla. Saya lagi mendeteksi, karena ini heboh di Asia, bahwa Indonesia yang heboh mendekati Tesla, mendekati Elon Musk, tapi tiba-tiba yang dituju katanya headquarters ya, ini belum factory-nya. Jadi semacam cyber yang dilakukan oleh Malaysia, bahwa diputuskan di sana.
Bagaimana kita bisa menjamin peta jalan kita? Karena ini kan industri yang ke depan yang mesti kita bangun. Apa pikirannya Pak Arsyad? Kenapa ya? Saya sih nggak bisa bodoh. Maksud saya gini, apakah cuma Tesla? Emang Tesla is the best? Pak. Yang termahal ya? Yes, termahal pasti iya Tesla, Pak. Kita lihat dong, Pak, bahwa di dunia ini sekarang kendaraan listrik banyak. Ya. Kita mesti apresiasi, jangan kita hanya lihat Teslanya, Pak. Lihat ya, Pak ya. Prof, Hyundai, Prof, sudah membangun manufacturing di sini, Korea. China dengan Wulinnya sudah manufacturing di sini. Dan bukan hanya itu, ada beberapa. Banyak yang akan hadir. Dan lebih lagi, Prof, it is the time untuk perusahaan-perusahaan Indonesia. It is the time. It is the time. Prof, jadi ini semacam flexing point-nya begitu ya, titik beloknya. Jangan mikir Tesla, mikir buatan ini. Bikin Indonesia dong. Dan itu tidak terlalu rumit karena mesinnya tidak banyak. Prof, ini makanya seperti contoh kami sendiri, Prof. Kami ya Indika itu kami bangun motor listrik namanya Alva ya gitu. Nah ini kita bangun, Prof. Versi pertama kita ambil teknologi luar gitu. Yang kedua totally Indonesia, sudah langsung bisa kita bikin 100% Indonesia kecuali baterai, karena baterainya tadi ada 2 baterai yang lagi mau dibangun, satu CATL, satu LG, 2 perusahaan ini yang lagi bangun. Kalau ini udah jadi baterainya udah lengkap lah kita punya. Lengkap, Prof. Ini 100% Indonesia loh, Prof. Bahan bakunya ada, Prof. 100% baterainya ada, ya kan? Ya. Nah, kenapa? Nah sekarang kan juga banyak teman-teman startup dan inovasi dan semua. Terus, kenapa nggak kita coba yang 4 roda? Kenapa kita nggak bisa buat bus, buat truk, buat sedan? Bisa kok. Yuk, gitu. Terus samping kanan ditanya, Pak Arsyad, ini gimana nih? Ada si motor listrik, ada dibikin lagi si A, si B, dan segala macam. It's good. Competition is good. Sementara ya kan? Jepang memilih untuk menggunakan hydrogen. Enggak juga, Chief. Sekarang gimana? Prof, saya udah lihat kelihatan Jepang aja udah mulai sekarang menyadari. Ikut kesana. Kenapa? Gampang. Ada salah satu, saya nggak boleh ngomong mereknya lah ya. Tapi merek perusahaan Jepang yang besar sangat besar. Terkenal. Yang terkenal sekali, Prof. Yang mereka losing apa? Market share. Di Eropa, di Amerika. Jadi kalau mereka stick dengan hydrogen, mereka bisa kehilangan. Istilahnya gini, bukan berarti stop dengan hydrogennya. Tapi dia harus adaptasi juga terhadap elektriknya. Karena gini, kadang-kadang tuh dalam konteks teknologi, maybe we have to use all. Mungkin misalnya, hydrogen is good untuk kapal. Mungkin hydrogen is good untuk pakai truk yang besar misalnya. Tapi kalau mobil biasa, pakai listrik lah misalnya gitu. Nah jadi ini adalah choices. Jadi kan? Mereka realistis terhadap perkembangan. Prof, larinya tadi kan, kalau udah market share, ini deg-degan. To be or not to be. To be or not to be. Ya, bisa lose mereka, bisa hilang mereka. Bisa. Ya, baik, jadi, forget about Tesla. Ya, jadi jangan hanya berpikir jangan kita nggak tarik ya, tetap Prof. Tapi ya, kita masih mempunyai banyak pilihan. Nampaknya ini bukan hanya soal headquarters, yang lebih penting jackpotnya ini. Kita masih bisa dapat. Yang paling penting ini, Prof. Yang paling benefiting untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Jangan karena kita, janganlah kita, kayak mendewakan. Baik. Jangan. Terakhir Pak Arsyad, nama Anda juga disebut-sebut sebagai ketua tim pemenangannya Ganjar Pranowo. Banyak alhamdulillah, Prof. Bahwa alhamdulillah orang mengajarkan, wah saya dinominasikan, saya alhamdulillah, Prof. Itu semua alhamdulillah. Nah, berbalik buat saya satu hal, Prof. Yang kita inginkan adalah politik yang asik. Yang kita inginkan jangan jadi permusuhan. Jadi bukan politik perang dingin, bukan. Tetapi ini adalah politik kehangatan. Kehangatan, asik-asik. Bos, Prof, bayangin, Prof. Udah bayangin, sudah ada tanda-tanda, Prof. Harus pakai yang namanya katakan tadi hangat-hangatan dan bersamaan dan persatuan. Kenapa? Hari pemilunya itu tanggal 14 Februari. Kalau kata orang luar, Prof, di luar dikatakan itu Valentine Day. Kalau di luar dikatakan tanda kasih katanya. Mungkin kalau kata orang luar begitu ya, this is this, kayak di Korea bilang kan. Sarangio. Ya sudahlah, itu kan waktu untuk kita namanya pesta demokrasi. Ya, dan kehangatan ini diperlukan. Dan jadi, cara pandang kita tentu harus berbeda sehingga kita tidak perlu saling membusukkan satu sama lain. I think we should think one thing. Compete to collaborate. Compete to collaborate. Dan jadi kita harus melihat kontestasi ini adalah upaya kita untuk mendapat yang terbaik. Dan setelah itu kita harus kembali bergotong royong. Tapi ini menarik ya, karena masyarakat kita juga semakin ke tengah. Orang yang di pinggir-pinggir ini akan keluar begitu ya. Jadi akan ke tengah sehingga kemudian kita lihat di partai politik. Orang juga berpindah-pindah satu sama lain. Partai politik semakin banyak. Saya tadinya berpikir ini kok tidak ada karakter. Tapi saya lihat lagi,
oh ini dunia memang sedang seperti ini. Di Eropa partai politik juga semakin banyak. Bahkan ada yang hanya punya 1 orang di parlemen dan 1 orang jadi menteri. Semua ke tengah ya, dan semua bisa berjabatan tangan di tengah. Jadi balik lagi, kita harus percaya bahwa Indonesia itu bisa. Dan kita harus percaya diri, Prof. Namun tadi, jangan juga kita mau diadu domba. Jangan mau diadu domba, ya. Dan hati-hati dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata yang menyakitkan, karena kemudian kita saling berbalas-balasan. Terima kasih banyak Pak Arsyad. Terima kasih Prof. Luar biasa isinya, kalau menurut saya daging semua. Demikianlah percakapan kita pada kesempatan ini bersama dengan Ketua Kadin Pak Arsyad Rashid, yang kita ketahui tidak hanya memimpin Kamar Dagang Industri, Presiden Direktur dari Indika Energy yang tidak hanya berada di energi tapi sudah melakukan transformasi dan bergerak dalam berbagai bidang usaha. Dan saya kira kita perlu melihat dari kacamata ini, karena pengusaha itu pada dasarnya adalah orang yang sangat terdampak ketika terjadi peristiwa politik biasanya. Dan kemudian setelah itu kalau pilihannya salah, kemudian juga ekonomi terganggu dan dunia usaha terganggu. Dan kali ini kita melihat bahwa politik itu ternyata asik dan semakin mengasihkan, tidak pernah terjadi sebelumnya, bahwa kita sudah tahu pasangannya siapa presiden, wakil presiden, dan sekarang kita hanya bisa menebak-nebak presiden, wakil presiden, bisa dia kesini, bisa dia kesini, dan lain sebagainya. Jadi politik itu asik, mari kita hadapi dan kita lewati masa-masa yang penuh kebaruan ini. Ya, semoga sukses Pak Arsyad, dan kita lewati masa-masa sulit kita dengan kegembiraan. Mudah-mudahan ini akan menjadi berkah bagi bangsa kita. Amin. Stay relevant.